Baiklah, saya akan menjelaskan tentang teori perkembangan kognitif Piaget. Teori perkembangan kognitif Piaget itu adalah suatu proses genetik yang didasarkan atas mekanisme biologis perkembangan sel saraf. Dengan semakin bertambahnya umur seseorang, maka bertambah pula sel sarafnya dengan susunannya lebih kompleks, maka akan membuat semakin meningkat pula kemampuannya. Teori perkembangan kognitif Piaget ini banyak diterima oleh para ahli. Selanjutnya kita akan membahas tentang tahap-tahap perkembangan kognitif menurut Piaget. Yang pertama ada 4 macam, yaitu tahap sensori motor, tahap praoperasional, tahap operasional konkret, dan tahap terakhir yaitu tahap operasional formal. Sebelum kita membahas tahap-tahap perkembangan itu, menurut Piaget dalam Santrop 2017, anak lebih secara aktif membangun sistem pengertian dan pemahaman tentang realitas melalui pengalaman dan interaksinya. Yang kedua, anak secara aktif membangun pengetahuan dan terus-menerus mengasimilasikan dan mengakomodasikan informasi baru. Yang ketiga, yaitu pengalaman fisik dan manipulasi lingkungan memiliki peran penting agar terjadi perubahan dan perkembangan. Interaksi sosial dengan teman sebaya, misalnya seperti dalam perdebatan atau diskusi, juga dapat membantu memperjelas atau pemikiran dan membuat anak itu semakin berpikir menjadi lebih logis. Yang kedua, selanjutnya itu teori ini banyak menentang, tetapi teori Piaget ini masih menjadi dasar penting untuk memahami perkembangan anak sampai saat ini. Karena setiap teori itu pasti ada kekurangan dan kelebihan. Dan orang yang menentang pun pasti akan melahirkan teori-teori terbaru. Selanjutnya kita membahas tentang teori perkembangan kognitif menurut teori Piaget. Yang pertama yaitu tahap sensori motor, di mana tahap sensori motor itu berusia dari 0 sampai 24 bulan. Di sini anak melihat dirinya sebagai makhluk yang berbeda dari objek yang di sekitarnya. Selanjutnya mencari rangsangan melalui sinar lampu atau suara. Yang ketiga, suka memperhatikan sesuatu lebih lama. Dan keempat, mendefinisikan sesuatu dengan memanipulasinya, memperhatikan objek sebagai hal yang tetap lalu ingin merubah tempatnya. Jadi di sini anak itu lebih kepada mengamati gitu. Yang kedua, tahap perkembangan itu praoperasional dari tahap 2 sampai 7 tahun, di mana konsep-konsep yang stabil dibentuk, penalaran mental muncul, egosentris mulai kuat dan mulai melemah. Yang kedua, pemikiran anak masih kacau dan kurang terorganisir secara baik. Yang ketiga, kemampuan awal anak untuk merekonstruksi pemikiran pada level yang telah ditetapkan pada tingkah laku. Misalnya kita ambil saja contoh pada tahap ini, anak contohnya misalnya pada saat kita lebaran. Pada saat kita lebaran kita akan memberikan dua pilihan. Yang pertama yaitu uang 50.000 satu lembar dan uang 5.000 4 lembar. Maka pada tahap praoperasional anak itu akan memilih uang 5.000 itu 4 lembar tadi karena mereka tidak tahu dengan nominalnya. Maka mereka akan memilih uang 5.000 4 lembar tadi daripada uang 50.000 yang satu lembar tadi. Selanjutnya itu kita masuk pada tahap operasional konkret, yaitu berusia dari 7 tahun sampai 11 tahun. Pada tahap operasional konkret ini, anak dapat berpikir secara logis dan konkret, di mana hubungan-hubungan logis di antara konsep-konsep dan skema-skema. Aktivitas mental yang difokuskan pada objek-objek atau peristiwa nyata dan konkret dapat diukur. Misalnya kita ambil contoh, pada tahap ini anak-anak itu lebih mengerti tentang apa namanya tuh uang atau nominal gitu kan. Misalnya kita ambil contoh pada saat lebaran. Pada saat lebaran kita kasih uang 50.000 satu lembar dan uang 5.000 4 lembar. Maka anak pada tahap operasional konkret ini dia akan memilih uang 50.000 tadi satu lembar daripada uang 5.000 yang 4 lembar tadi. Karena anak di sini udah mengerti tentang nominal. Biarlah satu lembar 50.000 tapi nominalnya tinggi daripada uang 5.000 4 lembar tapi nominalnya rendah gitu. Selanjutnya itu pada tahap operasional formal, di mana tahap para operasional formal ini anak bekerja secara efektif dan sistematis, menganalisis secara kombinasi, dengan demikian telah diberikan dua kemungkinan penyebabnya.
Anak dapat merumuskan beberapa kemungkinan, berpikir secara proporsional, dan menarik generalisasi secara mendasar pada saat satu macam cici. Jadi pada tahap ini anak sudah mengerti dan bisa menarik kesimpulan dari apa yang diamatinya. Selanjutnya itu karakteristik terkait anak pengalaman pada saat saya masih kecil. Pada saat masih kecil itu dipengaruhi oleh lingkungan. Di mana lingkungan waktu itu saya tinggal bersama mama, papa, dan nenek saya. Di sana pada saat saya tinggal sama nenek saya diajarkan untuk tentang nilai-nilai etika dan budi luhur yang sangat kental. Banyak larangan yang sesuatu yang dianggap tidak boleh sama nenek saya, sehingga saya menjadi pribadi yang lebih taat peraturan dan selalu mengikuti perkataan dari orang tua. Tapi pada saat nenek saya tidak ada atau lagi tidak di rumah, maka saya tinggal sendiri. Mama papa saya kan kerja gitu kan. Jadi pada saat itu saya hanya di rumah saja, di dalam rumah, dan tidak keluar. Soalnya mama papa sudah menyiapkan di dalamnya kayak makanan sama permainan yang lainnya. Jadi saya hanya di dalam rumah sampai mama papa pulang. Jadi tidak ada pengaruh dari luar dan saya hanya di dalam rumah saja. Yang kedua yaitu pada saat teori kognitif pada operasional formal, di mana saya sudah mampu berpikir secara abstrak, menalar secara logis, dan dapat menarik kesimpulan dari sebuah pembelajaran selain yang diajarkan tadi, dan saya juga bisa bekerja dengan secara efektif dan sistematis. Dan pengalaman saya pada saat sosial emosional Erikson itu, pengalaman saya yang pertama yaitu pada tahap ini, di mana saya sudah mengetahui bidang mana yang saya gemari. Seperti saya gemar pada biologi, misal saya mengikuti olimpiade IPA atau biologi gitu kan. Selain itu juga saya mengikuti ekstrakurikuler di sekolah, seperti contohnya paskibra, drum band, PMR, dan lain-lainnya. Dari semua bidang itu saya akan menemukan dari jati diri saya. Di satu sisi saya mampu melakukan semuanya, namun kadang dengan kadar yang berbeda-beda. Selanjutnya itu cara apa anak bisa mengembangkan fungsi kognitifnya secara sosio-emosional, yaitu ada 4 cara. Yang pertama, mengajarkan empati, karena empati melibatkan kecerdasan emosional anak kepada terhadap orang lain. Yang kedua, ajarkan dia untuk berbagi atau bekerja sama. Yang ketiga, mengajar sabar kepada anak. Soalnya tidak semua anak yang baik kita ajar, pasti ada anak yang nakal atau yang butuh perhatian. Jadi kita tidak boleh langsung marah, kita harus sabar. Yang keempat itu mengajarkan kepemimpinan kepada anak yang usianya di atas 15 tahun, karena pada saat itu mereka sudah mengetahui atau sedang mencari jati diri mereka sendiri. Selanjutnya, penyesuaian pada yang seperti apa yang Anda butuhkan agar anak bisa berinteraksi secara efektif bersama Anda. Yang pertama, penyesuaiannya yaitu adalah kita harus berlatih menempatkan diri pada posisi kita. Apabila kita tidak setuju dengan sifat anak tersebut, kita harus sabar dan menghadapi sifat mereka, tidak langsung marah seperti itu. Yang kedua, menjaga hubungan terbaik dengan memberikan keseimbangan antara mengharapkan tanggung jawab pribadi mereka dan menawarkan dukungan yang konsisten. Yang terakhir yaitu jadilah fleksibel. Fleksibel di sini cobalah untuk memahami perspektif remaja terlebih dahulu sebelum mencoba memahami diri sendiri. Mempertahankan hubungan orang dewasa anak mungkin merupakan hal yang paling membantu dapat Anda lakukan untuk mendukung masa muda selama bertahun-tahun ini. Sekian, terima kasih. Saya lanjutkan kepada Melina.